Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita jumpa lagi dalam tayangan ini. Di kesempatan ini kembali saya akan bagikan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan hidup. Mengawali hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biar firman ini akan kemudian mengingatkan kami pada apa yang harus kami lakukan dan kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam namamu, ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29, khususnya kita perhatikan ayatnya yang kelima. Saya bacakan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Dirikanlah rumah dan tempatilah. Buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Nah, saudara-saudaraku, firman ini kemudian disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang kemudian dibuang ke tanah Babel. Sebelumnya, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan pasal sebelumnya, yaitu pasalnya yang ke-28, di situ bicara ada nabi yang kemudian bernubuat bahwa mereka ada di Babel itu tidak lama. Tapi dalam bagian Alkitab ini, firman yang kemudian disampaikan Tuhan melalui Yeremia menyampaikan hal yang berbeda. Bahwa mereka akan lama di sana. 70 tahun. Dan bisa dibayangkan saudara-saudaraku, situasi yang lama di negeri orang, di tempat orang. Maka firman mengingatkan mereka. Pertama-tama dalam ayat 5 tadi dikatakan, dirikanlah rumah, buatlah kebun, dan nikmati hasilnya. 70 tahun bukan waktu yang lama, saudaraku. Bagaimana mereka bisa hidup di sana kalau tidak punya rumah? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di sana kalau tidak ada hasil panen yang bisa mereka nikmati untuk jadi makanan sehari-hari? Sehingga firman ini kemudian menjadi sebuah kebenaran yang mau menggugah kehidupan umat Tuhan yang walaupun dalam pembuangan tapi mereka harus tetap berkarya di sana. Mendirikan rumah dan berkebun. Suatu hal yang kemudian tentu sangat dirindukan oleh semua orang. Ketika bicara rumah, ini sebuah harapan semua orang. Saya ingin memiliki rumah. Saya ingin memiliki pekerjaan yang dimana dari pekerjaan itu saya mendapatkan hasilnya untuk saya bisa hidup. Dan ini yang kemudian diingatkan oleh Tuhan kepada orang Israel yang ada di pembuangan. Bahwa mereka ada di sana, mereka harus tetap berkarya. Walaupun ada di negeri yang kemudian dikatakan negeri asing untuk mereka. Tapi di negeri asing itulah mereka harus tetap berkarya untuk menunjukkan identitas mereka sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa mereka akan menunjukkan etos kerja yang kemudian melahirkan karya-karya yang baik dalam kehidupannya. Dengan mendirikan rumah dan kemudian berkebun. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin hari kita merenungkan bahwa ketika ada di Babel tentu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk mereka. Itu negeri asing, itu negeri pembuangan. Tapi disitulah sekali lagi karya Tuhan ditunjukkan. Bagi orang-orang percaya untuk apa? Tetap bertahan hidup. Jangan kita mengeluh dengan keadaan itu. Bahwa begitu banyak orang ketika ada di tempat yang tidak menyenangkan, dia pasrah, dia mengeluh pada keadaan, tidak ada semangat hidup dan tidak mau berkarya. Tapi bagian Alkitab ini menunjukkan hal yang berbeda. Bahwa apapun situasi, keadaan kita di tempat dimanapun kita berada, menyenangkankah itu atau tidak, kita harus tetap berkarya, tetap bersemangat di dalam hidup, menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu memberikan kekuatan serta pengharapan. Apapun situasi kita, di tempat manapun kita berada, bahkan di tempat yang tidak menyenangkan sekalipun, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Terkadang kita tergoda. Karena ini tempat tidak menyenangkan. Ini tempat yang tidak saya suka. Saya diam saja. Saya tidak mau melakukan sesuatu. Sebab tempat ini tidak saya sukai. Tapi firman ini mengingatkan hal yang berbeda. Malah di tempat yang mungkin kita tidak sukai, di tempat itulah Tuhan akan menunjukkan karyanya yang luar biasa
melalui diri kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan di tempat di mana Tuhan hadirkan kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya dimanapun kami ada, bahkan di situasi yang kemudian mungkin tidak menyenangkan bagi kami, ada Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sehingga kita pun kami berada di situasi-situasi yang sukar, sulit, menderita, bahkan tak menyenangkan dalam hidup. Kami percaya Tuhan punya alasan kami berada di tempat seperti itu. Biar Roh Kudus menuntun kami agar kami tetap berkarya dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda bahteraku. Kasih